Halo teman-teman, balik lagi di Bit per Bit Channel bareng saya Tito. Hari ini kita akan lanjutkan seri tutorial link JS-nya ya. Jadi kali ini kita akan mencoba belajar patching data ya. Apa itu patching data? Yaitu proses pengambilan data dari sumber eksternal gitu, biasanya dari API, lalu kita gunakan dalam aplikasinya. Nah, seperti ini ya teman-teman yang rencananya kita akan buat. Nah, jadi kita akan patching datanya, kita ambil data dari API, lalu kita tampilkan di aplikasi kita seperti ini. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kita langsung coding. Let's go! Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus create project dulu ya. Oke, jadi kita buka Windows Explorer kita. Kita masuk ke terminal. Mana ini terminalnya? Oke, kita coba create project. Jadi kita buka dulu dokumentasinya. Kita quick start di sini. Nah, ini kita create project dulu seperti biasa. Oke, enter. Oke, kita kasih nama projectnya links patching, sorry, data. Enter. TypeScript. Oke, kita masuk dulu. Kita install. Oke, kita tunggu dulu proses instalasinya sampai selesai. Oke, proses instalasi sudah selesai. Lalu kita buka di Visual Studio Code. Oke, Visual Studio Code-nya sudah terbuka. Ini kita close aja. Sekarang kita jalankan emulatornya dulu ya, teman-teman. Jadi dari sini, Android Studio. Oke, emulatornya sudah berjalan. Ini kita close dulu. Lalu kita geser dulu ya, kita rapihkan dulu supaya enak nanti codingnya. Oke, lalu kita coba jalankan ya teman-teman untuk memastikan bahwa instalasinya berjalan dengan baik. Ketikkan npm install, sorry, npm run dev, enter. Oke, sudah berjalan. Kita akan coba buka dengan link explore di sini. Kita paste di sini. Go. Nah, ini sudah berjalan ya, sudah oke. Tinggal langkah selanjutnya adalah kita akan clean dulu projectnya ya. Jadi di sini kita buang-buang dulu yang tidak perlu ya. Kita pertama mungkin masuk ke app.tsx-nya. Jadi ini kita buang, kita hapus, ganti aja pakai teks sini, hello. Nah, itu aja dulu. Lalu ini kita juga tidak perlu, belum perlu ya. Terus apalagi ini juga ya. Nah, ini juga sama, kita tidak butuh. Kita save. Nah, jadi ini sudah clean. Mungkin CSS-nya juga ya, CSS-nya kita buang juga dari sini. Hapus aja sampai bawah. Ininya juga deh, kita hapus.
Jadi kita benar-benar kosong ya. Oke. Nah, ini sepertinya harus dijalankan ulang. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langkah selanjutnya karena kita akan nantinya ke depan akan membuat beberapa komponen. Jadi di sini kita setting dulu di TS config-nya supaya support terhadap TSX ya, TypeScript. Jadi eh, kita allow importing yang ini extension jadi true. Oke. Lalu selanjutnya di sini di bagian bawah kita no emit true. Sip. Sudah, kita close. Oke, langkah selanjutnya teman-teman mungkin kita akan buat dulu folder ya. Folder yang pertama itu komponen ya. Oke, kita buat komponen. Jadi eh, yang pertama kita akan buat komponen apa? Kontainernya dulu mungkin ya. Oke, kita buat kontainer di sini. Kontainer biasa kita kontainer. Oke, lalu kita return di sini kita return till. Kita butuh children di sini. Oke, lalu tipenya adalah nah ini children React Node ya, ada React Node. Oke, lalu kita buka di sini children. Oke, sip, sudah. Kontainernya sudah kita buat ya. Lalu selanjutnya adalah eh, kita akan implementasikan di apps-nya di sini. Oke, kita buang dulu yang ini, kita Ctrl X saja atau di cut ya. Oke, kita panggil kontainer yang ini di sini ya. Jadi kita bungkus dengan kontainer yang ini. Kontainer. Oh, sorry, ini sepertinya belum di ekspor ya, teman-teman. Jadi pastikan di sini kita ekspor dulu. Export default container. Oke, supaya dari app-nya ini kita bisa import. Oke, jadi kita gunakan container. Nah, dari sini kita klik sip, sudah bisa. Kita akan coba kasih teks saja dulu yang tadi ya, hello. Sip, oke, berjalan ya, kita coba go lagi. Nah, sip, sudah berjalan. Jadi kalau kita rubah hello links. Sip, sudah jalan. Nah, kita akan coba styling selanjutnya di kontainernya ini supaya ini tidak terlalu mepet ke sini ya. Oke, kita masuk ke app.tsx-nya ini. Oh, sorry, app.css ya. Pertama kita kasih root CSS-nya dulu ya. Root di sini. Oke, kita kasih background color aja di sini. Background colornya kita kasih putih aja. Selanjutnya kita kasih color text-nya. Kita kasih warna hitam aja. Oke, lalu selanjutnya color backgroundnya kita kasih putih. Sorry. Sip. Oke. Kita akan buat di sini kontainer.
Oke, kita kasih margin, marginnya ini aja. Lalu selanjutnya height-nya 100 ph aja, dikurang 50 pixel. Seperti ini. Kita coba save. Oke, kita gunakan kelas container ini di kontainernya di sini. Class name, oke, container, sip. Nah, ini sudah ada jarak ya dari sini, dari pinggir sini. Oke, selanjutnya apa? Hmm, kita akan buat di sini kita akan buat headernya dulu ya. Jadi kita akan buat headernya dulu. Jadi kita akan buat di sini home header .tsx. Oke. Ons home header. Oke. Return view. Sini kita kasih text home header. Kita coba terapkan di sini di bawahnya kontainer. Jadi ini kita buang aja. Di sini kita kasih, oh sorry, belum export default ya. Export default home header. Kita save. Jadi kita gunakan di sini home header ya. Oke, save. Nah, sip di sini udah masuk home header. Oke, selanjutnya eh, kita akan styling dulu ya si home headernya. Jadi saya ingin di sini ada logonya, lalu di sini nama app-nya ya sebelah sini. Oke, jadi caranya kita masuk ke, oh ya kita ke sini dulu ke home headernya dulu. Kita buat eh, apa di sini logonya dulu ya. Jadi logonya kita ambil dari sini, pakai yang ini aja. Jadi ini kita hapus. Oke, ini kita hapus juga tidak kita gunakan. Jadi kita pakai links logo ya di sini. Oke. Jadi kita buat di sini diimport dulu ya, import. Oke, logo from. Nah, from-nya from dari mana ini? Oke, dari aset, assets, links logo. Nah, seperti itu. Lalu kita gunakan di sini image source logo. Oke, kita save. Nah, ini kenapa nggak muncul? Sepertinya logonya terlalu besar, teman-teman. Jadi kita coba style dulu di sini, style sementara. Kita pastikan style width 50 pixel, height-nya 50. Kita save. Nah, ini sudah ada ya logonya. Mungkin kita akan kasih background karena dia kan transparan ya, karena dia PNG transparan. Jadi kita coba kasih background aja, background color. Kita kasih warna hitam aja. Oke, sip. Kita save. Nah, ini sudah ada ya dengan latar hitam. Nah, sekarang kita mungkin ini kita buat di eh, dibuat di sini aja di app.css-nya. Jadi kita kasih logo di sini dot logo. Oke. Nah, seperti ini. Kita akan panggil dari home header-nya, kelasnya, kelas CSS-nya, class name. Oke.
Kita kasih logo. Sip, masih sama hasilnya. Lalu di sini yang ini kita kasih nama ya. Kita kasih nama aplikasinya. Misalnya apa ya aplikasinya? Kalau dari contoh yang tadi saya itu, saya buatnya dapur Bowl. Nah, seperti itu nama aplikasinya. Oke. Lalu selanjutnya kita styling dulu supaya logonya di sini dan posisi tulisan dapur ngebulnya ini ada di sini ya. Gitu. Oke, kita coba apa styling ya. Untuk headernya. Jadi kita buat dulu di sini. Kita kasih nama home header. Header, misalnya kita berarti kan displaynya flex, betul. Terus eh, align itemnya center dan ininya space between. Oke, kita save dulu. Oke, home header ini kita implementasikan di sini. Class name home header. Posisinya sudah berganti ya. Ini logo di sini dan nama apps-nya ada di sebelah kanan. Mungkin nama apps-nya juga kita kasih style ya di sini. Nama apps-nya supaya ini kita kasih title aja ya, title. Class name-nya kita buat title-nya di sini. Dot title. Oke, kita kasih misalnya font size-nya misalnya 20. Oke, lalu font weight-nya kita kasih 600. Ya, oke, kita save dulu coba. Nah, ini seperti ini. Udah pas sepertinya. Lalu selanjutnya, setelah kita buat seperti ini, mungkin kita kasih judul dulu di sini, daftar menu di bagian apps ini berarti kita kasih di bawahnya apps dengan class name, title tadi ya. Kita kasih nama, misalnya daftar menu masakan. Save. Nah, seperti itu. Tapi ini sebenarnya kita akan kasih garis juga di sini. Kita berarti kita balik lagi ke sini di home header ini. Kita kasih border bottom. Oke, 1 pixel aja cukup mungkin ya, 1 pixel, solid dan warnanya hitam. Oke, nah seperti itu sudah ada. Cuman ini terlalu mepet, jadi kita akan ke bawahkan. Kita akan kasih padding bottom ya. Padding bottom misalnya kita kasih 5 deh, 5 pixel. Save. Nah, sudah. Oke. Selanjutnya eh, ini supaya tidak terlalu mepet juga kita kasih margin ke title-nya, ke daftar menu masakannya. Kita kasih margin misalnya 10. Oke, sip. Nah, ini sepertinya title-nya terlalu besar ya, jadi kita kasih 15 pixel aja atau 18 gitu supaya tidak terlalu besar. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menampilkan data masakannya di sini ya. Kita akan coba ambil data masakannya dari uh, dummy JSON ya. Jadi kita cari di sini dummy JSON. Oke, nah dari sini. Nah, ini kita klik di sini. Dari sini ya mungkin kita ambil data. Di sini kan ada banyaknya, ada produk, tapi saya akan yang recipes ini ya. Nah, ini ada recipes. Lalu kita coba lihat. Nah, ini datanya. Oke, kita coba paste di sini. Nah, ini data JSON-nya.
Nah, data inilah yang nanti kita akan tampilkan pada apps kita ya di sini. Oke, di sini ada name ya, ada gambarnya juga. Nah, di sini image. Nah, sementara kita butuh ID mungkin name sama gambar aja ya. Kita akan buat state-nya terlebih dahulu, teman-teman. Di sini berarti kita akan cons, oke, eh, products aja ya, products, set products. Oke. Kita use state, nah, use state dari nah, sini. Oh, ternyata ini bukan dari sini ya teman-teman. Jadi dari, nah ini dari sini ya. Oke. Lalu yang kedua selanjutnya kita bikin cons untuk loadingnya ya. Loading. Kita buat loading, set loading, use state true. Ya, betul. Seperti itu. Oke. Selanjutnya setelah kita buat state-nya, kita akan patching datanya. Jadi kita akan ambil data yang tadi, yang ini, oke, data yang ini ke sini, oke. Kita buat functionnya dulu di sini, cons fetch product, lalu kita buat try catch-nya dulu ya, try catch, oke. Jika error kita akan console error, fetching data error gitu aja. Fetching product error. Nah, ini kita akan fetching dulu di sini. Datanya kita ambil dari yang tadi ini. Kita copy ya, copy aja. Lalu kita paste di sini. Kita ganti jadi trash. Sip, sudah. Oke, sekarang kita implementasikan yang loadingnya. Oke, jadi di sini set loading true. Oke, jika sudah selesai, finally set loadingnya false. Jadi kita di sini tambahkan set products berarti. Ya. Selanjutnya kita coba lihat error atau tidak. Kita akan tampilkan di sini. Jadi produknya akan kita tampilkan di sini. Nah, cara menampilkannya seperti ini. Jika loading ya true, maka apa yang akan kita lakukan adalah tampilkan loadingnya, text loading. Tetapi jika berhasil, baru kita akan tampilkan misalnya sementara kita text products ya. Kita save. Oke, loadingnya sudah tampil ya. Nah, jadi sekarang kita tambahkan di sini await, oke, await. Lalu ini sepertinya loadingnya false dulu di awal. Oke, ini kita coba dulu. Back, go. Nah, ini sudah masuk ke bagian produk sini. Sekarang kita akan buat di sini use effect ya, use effect. Jadi supaya pada saat aplikasinya dijalankan pertama kali, dia akan manggil page products ini, ya. Oke. Jadi kita tambahkan di sini use effect dari sini. Uh, kita buat raw function di sini. Oke. Kita panggil fetch product. Oke.
Dan di sini kita tambahkan array. Save. Nah, barusan masuk ke loading, lalu masuk ke sini ya. Nah, selanjutnya kita akan map data yang sudah di-set ke dalam products ini. Oke, kita panggil di sini. Ini kita buang dulu. Save. Oke, sudah tampil. Tapi mungkin ini terlalu banyak datanya ya. Jadi kita coba balik dulu ke sini. Kita tambahkan limit aja ya. Nah, ini nih. Kasih limit 10 aja. Limit 10. Nah, ini 10 ya produknya. Oke, lalu selanjutnya kita akan menampilkannya dengan list mungkin ya. Jadi sebetulnya ini sudah tampil sih ya. Jadi kalau kita seperti ini, kita produk. Di sini kalau kita kasih name, nah ini sudah tampil datanya. Sorry, tampil datanya ya. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan dengan menggunakan list ya. Kita balik lagi, bikin lagi listnya. Kita style di sini, class name. Lalu di sini kita kasih list item. Lalu kita akan buat di sini view-nya. Kita coba dulu tampilkan. Oke, sudah tampil ya dengan dua kolom. Selanjutnya, mungkin kita akan buat di sini product card ya, supaya kita mudah untuk stylingnya nanti. Oke, jadi kita akan kasih gambar di sini sama product name-nya. Pertama-tama eh, kita buat dulu komponen di sini. Kita buat komponen product card. Atau seperti biasa cons. Oke, ini kita coba panggil dari sini ya. Sip, udah masuk. Nah, selanjutnya datanya kita akan parsing ke product card ini ya. Jadi kita akan tulis di sini. Oke, seperti ini. Lalu eh, selanjutnya kita akan tangkap di product card-nya di sini. Ya, jadi kita akan buat di sini eh, produk. Lalu eh, oh ya, kita harus buat tipe datanya dulu ya di sini. Kita akan coba buat tipe data.
Oke, lalu kita isi di sini ekspor interface, misalnya produk data. Produk datanya kita hanya membutuhkan ini, sementara kita cuman butuh ini aja, ID, name, sama gambar ya. Oke, jadi kita di sini ID, number ya, tipe datanya, lalu apalagi name, string, lalu image-nya juga string. Oke, sudah save. Di sini kita akan panggil. Lalu selanjutnya kita kasih image di sini. Save. Ada error nih. Kenapa ini? Kita coba cek di sini. Tambahkan sini. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan tampilkan ya di produk ini. Kita cut. Nah, ini sudah tampil ya teman-teman. Ini kita juga bisa tambahkan juga di sini nama produknya ya. Oke, perhatikan di sini product dot name. Sip, mantap. Oke, tinggal kita styling aja sekarang. Yang pertama kita style cardnya dulu ya. Kita kasih di sini kelas name produk ya. Kita akan style dulu di sini. Tempatnya kita tambahkan. Terus kita save dulu ya, kita coba. Nah, sudah terlihat. Kita coba buat lengkungan di sini. Save. Nah, sudah terlihat melengkung. Selanjutnya kita style image-nya dulu ya. Jadi yang ini, sorry kita close-closein dulu deh, biar nggak pusing ya. Nah, yang ini nih, yang stylenya jangan di sini ya, jadi kita hapus saja. Kita kasih class name. Oke, kita kasih nama image ya. Oh, dan image. Seperti itu. Lalu kita buat di sini produk image-nya. Copy. Terus kita save dulu. Kita coba save dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini supaya ada jarak ke bawahnya. Jadi kita kasih margin button. Save. Nah, oke. Berarti ini tingginya kita harus rubah. Tambahin aja 30 gitu.
Nah, seperti itu teman-teman. Lalu listnya mungkin ya, listnya kita harus style juga. Lihat dulu di sini yang tadi ini. Nah, ini class name listnya kita styling juga di sini. Kita tambahkan di atas saja di sini. List. Kita kasih padding ya, padding bawah eh, 100. Nah, ini ada jarak. Kita tambahin lagi deh paddingnya 150. Sepertinya ini nih name-nya supaya posisinya ada di tengah ya. Kasih di sini, tambahin. Kita buat name. Kita buat tebal ya, agak tebal gitu. 400 saja. Kita save. Nah, seperti ini teman-teman. Udah oke ya. Ini juga nih untuk di sini sepertinya terlalu apa mepet ya. Jadi di title ini kita kasih margin bottom. Misalnya kita kasih 10 pixel. Nah, seperti itu. Terus logonya kita bikin bulat aja ya, teman-teman. Di sini di logo ini kita kasih border radius. Kita kasih 50 pixel. Jadi biar bulat ya. Nah, seperti itu. Oke, sementara sampai di sini dulu tutorialnya. Ini adalah tutorial Links.js yang keempat ya, teman-teman. Di video selanjutnya mungkin kita akan coba eh, menampilkan produk detailnya ya. Jadi kalau misalnya diklik di sini, nanti akan menampilkan detail produknya. Dan ini sebenarnya mudah sekali ya teman-teman. Jadi tetap semangat ya. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk terus mengikuti tutorial selanjutnya. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya teman-teman. Coding santai aja ya, bit per bit. Bye-bye.